Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sujud syukur itu hukumnya sunnah ketika datangnya nikmat. Dan nikmat itu apabila sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah menjadi suatu uh, keseringan, maka tidak boleh sujud syukur ketika nikmat itu memang sudah menjadi terbiasa di badan kita, di kehidupan kita. Seperti misalkan nih kesehatan gitu kan ya, atau kecukupan. Itu kesehatan itu kan biasanya sering gitu ke manusia itu ya. Jadi antara sehat dan sakit itu kebanyakan sehat. Paling sakit misalkan dalam satu tahun satu kali, atau misalkan satu kali itu satu hari atau 2 hari lah. Maka sehatnya itu tidak mesti sujud syukur. Dan yang mesti disunnahkan sujud syukur itu nikmat yang seperti apa? Nah, dalam video kali ini kita sertakan keterangannya atau referensi dari kitab Salafus Sholeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu sujudu syukri 'inda hujumin ni'mah. Disunahkan ketika datang nikmat sujud syukur. Sunnah ya, sujud syukur itu sunnah. Seperti datang nikmatnya itu datangnya seorang anak bayi ya, istri melahirkan, itu kan nikmat ya. Meskipun melahirkannya itu dalam keadaan naudzubillah ya. Misalkan dalam keadaan tidak ada umurnya, sudah 4 bulan misalkan gitu. Atau ya kalau bahasa orang kita kan keguguran lah dalam 4 bulan misalkan. Itu pun sudah menjadi suatu nikmat ya. Artinya dalam hal itu disunahkan sujud syukur. Dan datangnya orang hilang, misalkan nih sedang mencari orang hilang, saudara atau siapa gitu kan ya, yang kemungkinan orang hilang ini tidak jelas di mana tempatnya, atau misalkan sedang apa tidak tahu. Ketika datang atau misalkan ketika ketemu si orang ini yang hilang ya, orang yang hilang ini, maka sunnah sujud syukur. Dan sehatnya orang yang sakit. Jadi ketika sembuh orang yang sakit ini, maka sunnah sujud syukur. Misalkan nih penyakit yang memang kata dokter divonis kemungkinan akan berdampak negatif gitu dalam kehidupan, misalkan kalau misalkan memang selamat atau sembuh, kata dokter seperti itu misalkan kayak gitu. Nah, ketika di luar dari prediksi dokter, di luar dari pengetahuan dokter, ternyata sembuh, pulih 100% gitu kan ya. Nah, maka itu sunnah sujud syukur. Dan juga sujud syukur itu ya diawali dengan ini ya, dengan wudhu, ya layaknya seperti sholat aja gitu kan ya. Beda halnya dengan kayak orang main bola kayak gitu kan. Main bola itu kan bukan sujud syukur ya, mungkin simbol saja, simbol orang Islam tuh seperti itu. Tapi kata komentator bola itu kan banyak kebiasaannya, sujud syukur katanya gitu kan ya. Ketika gol, ketika menang sujud syukur. Itu sebenarnya bukan sujud syukur, itu hanya simbol saja orang Islam tuh, simbolnya orang Islam tuh seperti itu ketika main bola ya. Jadi menandakan punya syiar gitu bahwasanya kita ini agama Islam. Jadi agama Islam pun mampu masuk ke Piala Dunia misalkan gitu, kompetisi terakbar. Itulah. Jadi intinya sujud syukur itu harus diawali dengan wudhu gitu. Sama seperti sholat seperti harus suci lah gitu ya. Dan seperti datangnya ilmu yang tadinya kita tidak tahu, tidak mengerti, orang bodoh lah gitu kan. Kita belajar tekun, sungguh-sungguh, giat. Ketika berhasil, kita tahu tentang ilmu agama, tahu tentang ilmu sebagainya lah, tentang ilmu-ilmu keduniaannya pun misalkan. Gitu. Nah, itu kita sunnah
sujud syukur. Ketika kita mengetahui yang tadinya tidak tahu, yang tadinya bodoh, yang tadinya uh, minim pengetahuan, sekarang sudah menjadi seseorang yang ahli dalam bidangnya. Maka disunahkan sujud syukur. Kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan sujud syukur. Aulinahwi waladihi, atau seumpama anaknya, amatin, atau seumpama umum, seperti datangnya hujan ketika membutuhkan air, gitu ya. Misalkan udah satu windu, 10 tahun, 8 tahun gitu kan ya, tidak datang hujan, kita minta hujan kepada Allah dengan sholat istisqa gitu kan ya, dengan sholat meminta hujan, meminta sesiram. Ketika datang hujan, maka itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti disyukuri. Nah, dengan cara bersyukurnya itu yaitu sunnah sujud syukur. Yang dimaksud dengan hujumun nikmat itu tajdidu wuqu'iha. Jadi terjadinya nikmat itu yaitu dengan secara tiba-tiba, dengan secara di luar prediksi. Maka itu sunnah sujud syukur. Datangnya nikmat itu diharapkan ataupun tidak? Iya, secara tiba-tiba lah, di luar prediksi kita, di luar harapan. Ternyata kita mendapatkan nikmat yang di luar dugaan kita. Maka itu sunnah sujud syukur. Berbeda dengan nikmat yang menjadi suatu terus-menerus, seperti datangnya kesehatan tadi itu ya. Jadi itu kan sehat. Sehat itu kan tidak mesti sujud syukur. Karena manusia itu kan antara sehat dan tidak sehat, antara sehat dan sakit itu kan, kalau orang yang masih muda, yang nggak ada penyakitnya lah gitu kan. Jadi sehat itu dalam 1 tahun paling sakitnya sekali, itu pun kadang enggak gitu kan ya. Kalaupun misalkan sekali paling 1 hari, itu pun kadang masih cuma pilek aja misalkan, atau batuk, yang penyakit ringan lah gitu. Jadi selama setahun itu kita sehat, itu tidak mesti sujud syukur ya. Beda hanya dengan ketika kita sakit gitu kan ya. Jadi sembuh dari sakit. Nah, sembuh dari sakit itu kita sunnah sujud syukur. Wal ghina fala yasjudu laha, dan juga kecukupan. Kecukupan itu tidak mesti sujud syukur. Fala yasjudu laha, maka tidak boleh sujud syukur. Fal wajhu at-ta'lilu bi annahu lam yarid lahu nadhirun. Dan berbeda lagi dengan ma la waqa'a lahu kahudusi dirhamin, sesuatu yang tidak mesti terjadinya, kayak datangnya dirham gitu ya. Datangnya uang secara tiba-tiba, datang dari pesawat misalkan, kata orang dulu kan, "Atuh moga aja," katanya gitu kan. Ada uang apa sih, kejatuhan uang sekoper katanya gitu kan ya. Ya tapi kitanya selamat gitu, nggak sampai nimpa ke orangnya. Misalkan nemu uang sekoper gitu kan. Itu kan kemungkinan tidak mungkin, bahkan ya itu. Tidak mungkin. Kayaknya istilah prediksi manusia itu tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Nah, jadi apabila terjadi seperti itu memang tidak diharapkan, bahkan menurut adat pun di luar kebiasaan manusia. Tidak mungkin lah. Maka jadi meskipun kita meminta kepada Allah dengan khusyuk, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Tapi kalau menurut adat, menurut kebiasaan, menurut prediksi manusia, itu mungkin tidak bisa. Tidak kemungkinan terjadi lah adanya uang sekoper di depan kita gitu kan ya, misalkan kayak gitu. Meskipun kita mengharapkan hal seperti itu, kayaknya tidak mungkin terjadi. Nah, apabila terjadi hal seperti itu kan memang kemungkinan manusia di luar nalar manusia lah. Nah, itu kalau misalkan memang terjadi, tidak mesti sujud syukur. Terkecuali
kalau misalkan manusianya ini atau kitanya ini membutuhkan uang tersebut. Sehingga kita meminta kepada Allah dengan khusyuk, benar-benar meminta saking pengennya gitu kan, kebutuhan kita ini terpenuhi, sehingga kebutuhan ini memang harus membutuhkan uang sekian ratus juta, sekian miliar gitu kan ya. Allah mengabulkan doa kita dengan cara apapun, ya Allah pasti kuasa gitu kan ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, berbeda dengan hal itu, kalau kita memang butuh, pasti kan Allah memberikan jalan. Gitu kan ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi bisa aja lah hal seperti itu. Meskipun menurut akal tidak mungkin. Tapi kita butuh sehingga kita meminta kepada Allah dengan khusyuk. Maka kalau hal seperti itu, sajadah maka sujud wa ma'rifatihi li syakhsin, seperti mengetahui seseorang yang hilang misalkan, atau tidak ada di mana adanya itu kan ya, keberadaannya tidak diketahui, misalkan sedang apa orangnya, sampai diumumkan di setiap grup-grup WA untuk segera ditemukan. Wa biman haitsu la yahtasibu ma law tasabbaba tasabbuban taqdo al adat bihusudiha akibahu. Dan berbeda lagi dengan sesuatu yang menjadi sabab menurut adat dengan hasilnya itu setelah sebab itu terjadi. Seperti karimhi muta'arifin litajirin, seperti keuntungan muta'arif yang biasa diketahui pedagang, itu sudah menjadi suatu prediksi seorang pembisnis lah gitu kan ya. Nah, sementara di luar dari prediksi seorang pedagang, contohnya seperti itu. Atau misalkan begini aja lah, kita dagang ya, dagangnya misalkan dagang kerupuk lah kayak gitu. Nah, kerupuk ini menurut kebiasaan, menurut adat, prediksi seorang pedagang itu tidak mungkin menghasilkan uang begitu banyaknya, sampai triliunan misalkan. Padahal dagang kerupuk. Kata pedagang itu berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mungkin saja misalkan dagangnya seperti ini, tapi Allah mengabulkan, Allah memberi rezeki yang lebih, mungkin saja bisa menguntungkan triliunan, misalkan kayak gitulah. Memang hal seperti itu memang menjadi suatu jadi menjadi suatu keyakinan bagi dirinya. Tetapi menurut adat, menurut kebiasaan, menurut kalkulasi seorang pedagang, itu kayaknya tidak mungkin lah. Hitung-hitungan manusia, prediksi manusia itu tidak mungkin harus terjadi. Dagang kerupuk dapat untung triliunan misalkan arti. Nah, kalau seperti itu, maka tidak mesti sujud syukur. Meskipun terjadi, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Wa minhu yu'lamu annahu la yu'tabaru tasabbubuhu fil waladi bil wat'i walal afiyah bil dawa'i, dan kesehatan dengan obat. Kalau pengen sehat harus berobat, tidak mesti itu. Jadi sebab obat itu jangan dijadikan suatu sabab untuk menjadi jalannya sujud syukur, disunahkannya sujud syukur, tidak itu. Kalau sehat ya sudah, sehat itu dari pemberian dari Allah. Kadang kan ada yang sakit dengan obat tidak sehat. Karena obat itu tidak menyembuhkan. Hanya sebatas mengobati saja. Kalau yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya obat itu jangan dijadikan sabab untuk disunahkan sujud syukur. Li'annahu la yunsabu adatan lima dzukira. Wallahu a'lam bishawab.